Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita berdoa dulu ya. Saya nggak tahu kenapa muka saya nggak muncul. Oke, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapak kami di surga, selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk umat-umat Tuhan yang boleh berkumpul pada pagi ini di tempat ini. Berikanlah kudus-Mu supaya kami boleh satu dalam iman, satu dalam pengharapan, dan satu dalam doa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi. Hari ini saya kembali ingin bercerita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan bagi saya. Sebenarnya saya bingung, saya ada dua pilihan. Tapi pada saat ini, tadinya saya bingung, tapi saya sudah memutuskan. Seperti mungkin beberapa yang sudah tahu, kami ini adalah keluarga muda yang baru saja selesai perkuliahan kependetaan. Yang kebetulan Tuhan izinkan kami, suami saya belajar di Andrews University ya, itu ada di Amerika, di Michigan. Jadi setelah menikah, suami saya memutuskan untuk bersekolah lagi. Nah, dalam perkuliahan kami sudah mau selesai, tiba-tiba seperti semua yang kita alami, pandemi datang. Sebelumnya kami tinggal di ada rumah yang ada di kampus sekolah. Kami tinggal di sana selama yang kami bisa lah. Terus kami di sana berkuliah, puji Tuhan, ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi memang karena ada yang membantu. Tuhan memberikan orang yang mau membantu kami, yaitu keluarga. Lalu pandemi datang, keluarga bilang, kita mungkin sudah tidak bisa bantu lagi, katanya. Karena pandemi mereka juga tidak bisa bekerja saat itu, jadi mereka mengatakan tidak bisa membantu kami. Saat itu kami memang ya sudah, kami tahu, kami mengerti keadaan yang terjadi dan kami nggak bisa bikin apa-apa. Kami punya 2 anak di sana pada saat itu, karena sekarang sudah 3. Ketika pandemi sudah datang dan sudah di-stop bantuan, dan kami memang tidak mau meminta, kami sebenarnya bingung, Tuhan kami harus gimana? Ini masih panjang perjalanan di sini. Tapi saat itu kami berpikir, kami nggak mau minta sama manusia deh, jangan minta deh. Ini waktunya kita untuk melihat ada nggak sih kira-kira pertolongan dari Tuhan. Memang saat itu yang kami ingin harapkan untuk lihat. Kami berdoa, saya dan suami saya berdoa. Lalu ketika kami berdoa, saya mikir kita nggak bisa berdoa aja, kita harus lakukan sesuatu. Itu dalam pikiran saya. Lalu karena itu dalam pikiran saya, dan saat itu adalah kami sudah tidak bisa membayar uang sewa tempat kami tinggal gitu kan. Ini saya semakin jujur, saya semakin panik. Bagaimana ini ya? Ketika kami sudah tidak bisa bayar lagi, kita nggak bisa, Wilson. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus keluar dari tempat ini gitu kan. Dan saat itu ketika bulan kedua kami tidak bisa bayar, akhirnya kami berbicara kepada anggota jemaat yang mungkin bisa mengizinkan kami tinggal di tempatnya. Dia ada foster house, nursing home di rumahnya. Tapi rumahnya itu udah mau dijual. Saya ngomong ke dia, boleh nggak kita tinggal di sana sebelum dijual? Ya sudah, akhirnya kami diizinkan keluar di sana. Kami keluar di sana, tinggal di sana selama 3 atau 2 bulan, atau mungkin 4 bulan tinggal di sana. Tapi setelah itu rumahnya laku terjual. Ketika rumah laku terjual, saya bingung kan, aduh saya kemana lagi? Tapi pada saat itu adalah masih ada orang Indonesia yang sama yang akan mengambil klien-klien yang ada di rumah, pasien-pasien yang ada di rumah itu untuk pindah ke tempat dia. Dan saat itu saya juga coba minta sih sama dia, boleh nggak kami tinggal di sana juga. Akhirnya kami ikut pindah karena beberapa kliennya yang saya sudah kenalkan, dan mereka lagi masa transisi supaya lebih enak gitu. Ketika saya tinggal di sana, sebenarnya keadaan itu nggak mulus gitu loh. Kita ada yang berdoakan, kan kita manusia yang suka menghakimi, manusia yang suka melihat diri sendiri, itu terjadi gitu loh. Dan ketika kami bekerja di sana, memang ada kesalahpahaman antara saya dan yang punya
eee, ketika itu terjadi, sebenarnya saya sedih sekali, kok Tuhan bantu saya, tapi ini saya nggak tenang sekali di sini, karena keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk saya bekerja di situ kan. Nah, pilihannya adalah apakah saya menunggu sampai saya akan diberhentikan bekerja, atau saya cari tempat lain, kembali manusia saya berpikir kan. Tapi saat itu, jauh sebelum itu terjadi, ada satu tempat di mana saya berpikir, aduh enak sekali kalau saya bisa tinggal di sini. Dan jujurnya saya berdoa waktu itu. Saya berdoa, Tuhan saya mau dong bisa tinggal di tempat itu, tapi saya nggak tahu caranya. Dan waktu itu saya minta sama Wilson. Wilson, itu adalah rumah dosennya Wilson. Rumah dosennya Wilson, Wilson bekerja menjadi asisten dosen, itulah tempatnya, dosennya dia. Tapi Wilson itu tidak mau bicara gitu kan. Jujur saya bilang, ngomong dong, minta dong sana. Ayo dong coba, kalau nggak dikasih nggak apa-apa, paling tidak minta. Itu yang ada dalam pikiran saya. Nah, ketika masalah terjadi di rumah itu, di rumah yang kedua, aduh saya sebenarnya bingung sekali, kita gimana ini? Saya nggak mau kita di sini lagi, apa kita pindah keluar aja, atau kita sewa rumah sendiri aja ya. Karena puji Tuhan, saya di situ tinggal tapi sambil bekerja. Jadi paling tidak ada sedikit lah yang bisa gitu kan. Nah, ketika saya mulai berpikir dengan kemampuan saya lagi, tiba-tiba dosen itu, dosen yang sama, memanggil Wilson. Dia tanya, dia ngobrol gimana kabar. Karena waktu itu memang selama pandemi kan tidak ada perkuliahan, perkuliahan online, udah gitu kita nggak ada sosialisasi dengan orang-orang, jadi sangat susah ya, apalagi saya yang keadaannya tinggal dan bekerja di tempat orang. Jadi kami hampir tidak memiliki kehidupan sosial yang normal saat itu. Dosen itu memanggil Wilson dan tiba-tiba dosen itu mengatakan, Wilson, itu ada apartemen kosong di tempat kami. Tadinya ada isinya. Sekarang yang isi sudah pergi, dia sudah lulus, keponakan dia sudah lulus kuliah. Kalian mau tinggal di rumah itu? Tidak, kami tidak pungut biaya. Kami memang menyediakan tempat itu bagi mahasiswa calon PhD yang mau sekolah. Kami mau bantu mereka dengan cara tinggal di tempat itu. Lalu pada waktu Wilson datang ke sana, waktu Wilson datang ke saya dan menyampaikan, saya langsung berpikir, hah, Tuhan kok caranya indah sekali ya. Ketika saya yang berusaha untuk mencari jalan keluar, memang ada, tetapi jalan keluarnya tidak sesuatu yang yang terbaik untuk saya. Pasti ada masalah, pasti ada ketidakcocokan. Dan ketika Tuhan memberikan caranya Tuhan, tanpa saya harus minta, yang saya inginkan, yang saya doakan, yang saya harapkan, yang saya mungkin hanya harapkan tapi kayaknya tidak mungkin, Tuhan berikan tanpa kita harus bersusah payah, tanpa saya harus meminta, berbicara langsung dong artinya. Dan ketika itu disampaikan saya langsung gimana ya? Kayak saya anak kecil yang mendapatkan sesuatu yang manis gitu loh. Saya tidak berhenti tersenyum dan saya tidak berhenti berpikir dan bersukacita gitu karena ya ampun kok Tuhan bisa mengerti apa yang saya butuhkan, kok Tuhan tahu ya. Dan Tuhan memberikan exactly apa yang saya rasakan dan saya harapkan gitu loh. Dan puji Tuhan di tempat itu akhirnya kami tinggal sampai Wilson lulus kuliah. Jadi kami tinggal di sana 1 tahun lebih, semuanya begitu indah, anak-anak bertumbuh dengan baik, karena di sana punya halaman yang sangat luas. Sayang sekali saya tidak siapkan fotonya. Di belakangnya ada kayak hutan kecil, ada kayak sungai kecil. Jadi benar-benar apa yang saya bayangkan, anak-anak saya akan bisa bertumbuh dan bermain di sana, itu semua bisa saya lihat, bisa saya saksikan, dan tanpa saya harus yang menghubungi orang, saya harus mencari. Ketika itu saya mengetahui bahwa Tuhan memang ketika kita meminta kepada Tuhan, kadang kita tidak harus berbicara ke orang, tapi Tuhan bisa loh menjawab itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan bisa mengetahui apa yang terbaik yang harus kita terima. Dan itu adalah kembali ya,
kalau saya harus melihat perjalanan hidup saya yang pendek inilah, dibandingkan mungkin ada oma dan tante-tante yang lain di grup ini yang mungkin lebih panjang. Saya percaya kita semua pernah mengalami sebuah pengalaman yang saya alami. Mungkin kita lupa saat ini, tapi semoga ketika saya sudah menyampaikan kesaksian ini, kita kembali teringat, oh iya, saya juga pernah seperti itu. Atau mungkin yang belum pernah, semoga juga bisa merasakan betapa manisnya dan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang kecil. Dengan cara-cara yang mungkin lebih apa ya, tidak bisa kita bayangkan gitu loh. Caranya sederhana, caranya tidak dalam bayangan kita saking sederhananya, tapi ketika diberikan, oh ternyata indah sekali. Karena seperti ayat firman Tuhan yang mungkin kita semua sudah tahu, ini dan mungkin ini ayat hafalan bagi kita semua. Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi ini semua yang saya dapatkan adalah mintanya ke Tuhan. Ketuknya ketuk ke Tuhan. Carinya cari ke Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi agen. Biarlah Tuhan menjadi perantara kita untuk mencari apa yang memang jawaban dari yang kita butuhkan, kebutuhan-kebutuhan kita. Dan biarlah hari ini, bila mana kita memiliki pengharapan, bila kita memiliki keinginan, doa-doa yang Tuhan belum jawab atau yang mungkin kita belum pikirkan karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita di esok hari. Tapi ketika hal buruk itu terjadi atau ketika kedukaan atau ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, biarlah kita kembali kepada Tuhan, biarlah kita bertenang di dalam Tuhan, biarlah kita sambil bertenang kita tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga ketika Tuhan memberikan, ketika Tuhan membukakan, kita siap. Dan sukacita itu boleh kita rasakan, bukan hanya untuk hari itu saja, tetapi untuk waktu yang lebih panjang yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi kita tinggal di tempat itu sampai Wilson lulus kuliah dan Wilson kembali ke Indonesia. Jadi ini sebuah pengalaman manis di akhir ya untuk kami. Kami akhirnya bisa merasakan apa yang kami inginkan, apa yang saya memang mau tanpa harus bisa meminta. Dan biarlah kisah yang saya rasakan ini boleh saya nanti ketika saya mungkin ketemu sama tante-tante atau kakak-kakak yang tempat ini kita bertemu langsung, boleh bertemu dan saya juga pernah merasakan seperti itu loh, Sofren. Saya ingin juga mendengar kabar-kabar baik itu dari kita semua. Baiklah, marilah kita bersatu dalam doa untuk menutup kesaksian ini. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami hanyalah manusia-manusia yang berdosa, penuh dengan keinginan dan pertolongan daripada Engkau. Saat ini kami sudah berdoa Tuhan, kami sudah menyatukan hati kami sudah memberikan kesaksian kami. Ya Bapa, biarlah kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah kami boleh melihat hari ini Tuhan, apakah yang ingin Engkau berikan bagi kami dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan kami, dalam segala hal yang ingin kami lakukan Tuhan. Yang muda Tuhan, dalam kemudahan mereka, dalam hal-hal mungkin yang katanya orang muda sering jatuh dalam pergumulan, biarlah Engkau juga boleh mengangkat mereka, Kau menolong mereka dalam kejatuhan mereka sehingga boleh melihat Engkau. Yang tua Tuhan, mungkin perjalanan hidup kami lebih menyakitkan karena semakin banyak yang kami rasakan hal yang sakit Tuhan. Tapi biarlah dalam kesakitan kami boleh juga merasakan manis itu Tuhan yang hanya datang daripada Engkau. Dalam penyakit-penyakit kami Tuhan, baik yang muda maupun yang tua, ajari kami Tuhan untuk belajar Tuhan. Mungkin penyakit ini sesuatu yang menyakitkan bagi tubuh kami, tapi biarlah ini menjadi sesuatu yang kuat bagi jiwa kami Tuhan. Dan Bapa, bila mana ada hal-hal yang memang Engkau rasa kami perlukan, baik itu jodoh, baik itu pekerjaan, baik itu pengalaman untuk bertemu dengan Tuhan, Engkau tahu Tuhan, dan biarlah kami boleh menunggu bersabar untuk boleh merasakan kenikmatan itu, menemukan jalan keluar daripada Tuhan. Dan sementara kami berusaha tetap mengetuk, meminta, dan datang kepada Engkau, biarlah pengharapan, sukacita boleh tetap ada pada kami. Saat ini Tuhan, bila mana kami menutup akan doa kami dan dilanjutkan oleh mungkin negara lain, biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja untuk mengingatkan kami akan doa-doa kami, untuk mengingatkan kami akan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kami. Dan biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan dan harum bagi nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ini.
Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.